Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilham Putra dengan stambuk F1D2 19017 dari Prodi Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi hasil presentasi saya dengan judul Bakteri Acetobacter Silynum dalam pembuatan nata de soya. Langsung saja, berikut ini adalah jurnal yang menjadi acuan saya dalam pembuatan materi ini. Industri tahu merupakan salah satu jenis home industry yang menjadikan biji kedelai sebagai bahan utama untuk menghasilkan produk utamanya berupa tahu. Selain produk utama yang diinginkan berupa tahu, industri tahu juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah. Limbah yang dihasilkan diantaranya limbah cair, limbah padat, limbah kering, dan limbah gas. Limbah-limbah tersebut dapat diminimalisir dengan cara dimanfaatkan. Pengolahan tahu yang hingga kini merupakan limbah industri yang memberikan uraian terhadap tingkat pencemaran lingkungan, ternyata bisa dibuat menjadi produk baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu produk nata de soya. Air limbah tahu sendiri masih mengandung bahan-bahan organik seperti protein, lemak, dan karbohidrat yang mudah busuk sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Berikut ini adalah poin-poin pembahasan dalam materi ini, yaitu 1. Nata de soya, 2. Bakteri Acetobacter silynum, 3. Mekanisme pembuatan nata de soya, 4. Faktor yang mempengaruhi nata de soya. 1. Nata de soya. Nata de soya atau sari nata kedelai adalah sejenis makanan dalam bentuk nata padat, putih, dan transparan yang merupakan makanan penyegar dan pencuci mulut. Nata de soya dibentuk oleh bakteri Acetobacter silynum yang merupakan bakteri asam asetat bersifat aerob. Pada media cair dapat membentuk suatu lapisan yang dapat mencapai ketebalan beberapa sentimeter, kenyal, putih, dan lebih lembut dibanding nata de coco. Nata de soya juga merupakan suatu makanan yang dibuat dengan bantuan bakteri Acetobacter silynum yang bahan utama adalah limbah cair tahu. Bakteri Acetobacter silynum ini dapat memecah glukosa menjadi selulosa karena sel-sel dari bakteri ini menyedot glukosa dari larutan gula dan menggabungkannya dengan asam lemak. 2. Bakteri Acetobacter silynum. Nata berarti bakterial selulose atau selulosa sintesis, hasil sintesa dari gula oleh bakteri pembentuk nata, yaitu Acetobacter silynum. Bakteri ini adalah bakteri asam asetat bersifat aerobik, gram negatif, dan berbentuk batang pendek. Bakteri Acetobacter silynum menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula atau glukosa menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Acetobacter sebagai bakteri asam laktat selama proses fermentasi menghasilkan asam laktat sebagai metabolit hasil perombakan glukosa. Semakin banyak Acetobacter yang digunakan, semakin tinggi pula kemampuan menghasilkan asam laktat sehingga menimbulkan bau asam yang kuat pula. Berikut klasifikasi bakteri Acetobacter seperti di gambar. Bakteri Acetobacter silynum ini merupakan bakteri gram negatif karena mengandung substansi lipid yang lebih tinggi serta dinding selnya lebih tipis atau lebih rentan pada antibiotik. 3. Mekanisme pembuatan substrat nata de soya. Keberadaan starter bakteri Acetobacter silynum sangat diperlukan dalam pembuatan nata de soya. Tanpa adanya bakteri ini, lapisan nata tidak dapat terbentuk. Volume larutan induk atau starter besar sekali pengaruhnya terhadap ketebalan nata yang dihasilkan. Bakteri Acetobacter silynum mengalami pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel didefinisikan sebagai pertumbuhan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup.
Bakteri Acetobacter silinum mengalami beberapa fase pertumbuhan sel, yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan eksponensial, fase pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan tetap, dan fase kematian. Dalam pembuatan nata diperlukan sejumlah mikroba untuk memecah komponen gula dan membentuk selulosa atau yang disebut dengan starter. Penanaman starter merupakan hal penting dalam pembuatan nata. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa volume starter yang harus digunakan pada saat pembuatan nata. Semakin besar volume larutan induk, maka semakin banyak jumlah bakteri Acetobacter silinum yang ada. Dengan adanya jumlah starter yang sesuai, maka bakteri mencapai pertumbuhan secara optimum. 4 faktor yang mempengaruhi pembuatan nata de soya. Starter bakteri Acetobacter silinum merupakan bakteri yang menghasilkan serat-serat selulosa yang sangat halus. Serat-serat ini dapat membentuk suatu jaringan pada lapisan permukaan antara udara dan cairan yang disebut polikel. Jumlah starter bakteri yang diberikan akan berpengaruh terhadap berat nata de soya yang dihasilkan karena ketersediaan nutrisi pada media tersebut. Faktor lain yang juga mempengaruhi pembuatan nata de soya yaitu tinggi media harus sebanding dengan berat nata yang dihasilkan, sehingga sisa limbah cair yang tersisa sedikit dan dampak yang akan ditimbulkan ke lingkungan tidak ada. Terus faktor starter bakteri Acetobacter silinum, karena dengan starter bakteri yang berkualitas baik dapat memproduksi sel setinggi-tingginya. Faktor lain juga yang mempengaruhi hasil pembuatan nata de soya yaitu mengenai berat nata, yaitu adanya gas-gas yang terperangkap pada saat proses fermentasi seperti H2S dan CH4. Kondisi ini akan mengganggu produksi optimal nata de soya oleh starter bakteri Acetobacter silinum. Baik, sekian presentasi dari materi saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.